أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pembahasan dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita sudah ambil tentang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, yang kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada penduduk Mekah dengan datangnya tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha. Ini sebagai muqaddimah, pendahuluan akan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara manfaat yang didapatkan oleh orang-orang Quraisy setelah peristiwa terbunuhnya tentara gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah, orang-orang Quraisy yang nanti kita akan sebutkan pada peristiwa Hashim itu kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, karena beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ini banyak yang dia lakukan yang membuat orang-orang Quraisy mengikuti jejaknya. Di antara jejak yang ia lakukan adalah beliau orang yang pertama kali melakukan perjalanan pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas ke Syam, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran pada firman-Nya, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah mereka selalu melakukan perjalanan dalam rangka dagang, yaitu mereka mengambil barang-barang dari negeri Syam ketika musim panas dijual ke Mekah, dan pada musim dingin mereka ke Yaman kemudian dijual ke Mekah. Atau sebaliknya, mereka mengambil komoditas yang ada di tempat mereka seperti udum. Udum itu kulit hewan, dan ini salah satu produksi terbaik yang ada pada zaman itu dari Mekah, karena di Mekah hanya ada hewan ternak, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan produk pertanian. Yang ada hanyalah produk-produk dari hewani. Nanti kita akan sebutkan pada tahun ke-5 kenabian, yaitu ketika Rasulullah menganjurkan sahabat-sahabatnya yang tertindas oleh orang-orang musyrikin di Mekah untuk berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Sampai akhirnya orang-orang Quraisy yang diwakili oleh Amr bin al-As yang ketika itu belum masuk Islam, dan juga Abdullah ibni Abi Rabi'ah, diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mengembalikan kaum muslimin kembali ke Mekah. Nah, di antaranya mereka untuk membawakan hadiah kepada Raja Habasyah atau Ethiopia ketika itu berupa kulit hewan yang sangat banyak. Intinya di sini yang kita ingin sampai poinnya adalah Hashim yang disebutkan oleh ahli sejarah, beliau adalah yang pertama kali
memulai untuk melakukan perjalanan pada musim panas ke Syam dan pada musim dingin ke Yaman. Allah berfirman, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan ini. Kemudian kata Allah, "Falyabudu rabb hadzal bait." Karena nikmat ini, yaitu mereka ketika melakukan perjalanan ke Syam atau ke Yaman ini, tidak ada yang berani mengganggu orang-orang Quraisy. Kenapa tidak ada yang berani mengganggu orang-orang Quraisy? Karena setelah dihancurkannya tentara gajah, tersebar berita bahwasanya penduduk Mekah ini, yaitu Quraisy, adalah manusia-manusia yang mendapatkan jaminan dan penjagaan dari Allah. Ini insya Allah yang pada pertemuan sebelumnya ikut nyambung ya. Iya. Tapi kalau yang sebelumnya mungkin belum dengar tentang kisah tentara gajah, ada rekamannya ya. Apa channelnya Pak? Tamyiz TV. Iya. Jangan lupa subscribe. Jazakallah khair. Baik. Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Hendaknya mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Perhatikan, Allah tidak sebutkan falya'budullah. Maka hendaknya mereka beribadah, bersyukur kepada Allah. Allah tidak sebutkan dengan nama Allah, tapi Rabba hadzal bait. Apa alasannya sebenarnya? Karena yang Allah selamatkan, yang ketika itu Abraha dengan tentara gajahnya ingin menghancurkan Ka'bah. Dan Allah selamatkan orang-orang Quraisy dengan menyelamatkan Ka'bah ini bukan semata-mata karena orang-orang Quraisynya, namun manusia bangsa Arab ketika itu mereka mengira bahwasanya Allah semata-mata hanya menjaga Quraisy saja. Tapi sebenarnya Allah menjaga Baitullahil Haram ini. Makanya di sini Allah ingatkan, wahai orang-orang Quraisy, ingat nikmat Allah kepada kalian dan hendaklah apa yang Allah berikan kepada kalian ini menjadi motivasi untuk kalian beribadah kepada Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Ini luar biasa. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan kalian rasa kenyang dari sebelumnya lapar, dan yang memberikan rasa aman dari sebelumnya takut. Ini dikarenakan mereka berdagang kemanapun, ketika orang mengetahui ini Quraisy, tidak ada yang berani mengganggunya. Jadi ayat pada dua surat, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dengan li'ila fi Quraisy, ini nyambung. Iya, ini nyambung kisahnya. Baik. Hashim, kakek ketiga dari Rasulullah SAW ini, kita sebutkan tadi, dialah yang pertama kali melakukan perjalanan ke Syam dan ke Yaman ini. Dan di antara keutamaan kakek beliau ini, dahulu beliau yang bertanggung jawab sebagai pemberi minum air zam-zam kepada jamaah haji. Nah, ini juga yang harus kita pahami. Jadi orang-orang jahiliyah itu bukan yang mereka tidak beribadah kepada Allah, bukan. Mereka adalah manusia-manusia yang beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Dan inilah definisi kesyirikan, yaitu menyertakan dua atau lebih pada satu tujuan. Makanya disebut perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih, ini disebut syarikah. Dari kata-kata shin, ra, dan kaf, syirik. Syirik itu menjadikan dua menjadi tujuan, itu syirik. Orang-orang Quraisy, mereka bukan manusia-manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada selain Allah. Seperti Hubal. Hubal ini nama sebuah patung yang sangat besar. Dulu orang-orang Quraisy, mereka tidak ada yang beribadah kepada patung.
Hanya saja pada zamannya Qusay bin Kilab, jadi kakek Rasulullah di zamannya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah ini Qusay bin Kilab, pada zamannya Qusay bin Kilab ini ada seorang yang bernama Amr al-Khuzai. Amr al-Khuzai ini pernah suatu saat dia berkunjung ke negeri Syam. Dan negeri Syam ini yang dimaksud pada zaman dulu bukan cuma Suriah, tapi masuk Suriah, Palestina, dan negara-negara yang ada di sekitarnya. Ini semuanya Syam. Ketika itu negeri Syam adalah letak dari pusat pemerintahan Nasara atau yang kita kenal dengan Romawi, Kaisar. Rajanya pada zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kita akan sebutkan kejadian pada tahun ke-6 Hijriah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah ketika itu genjatan senjata dengan orang-orang Quraisy, tidak boleh ada yang saling menyerang, maka Quraisy sibuk berdagang dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk menulis surat kepada raja-raja yang ada di dunia ketika itu. Di antaranya adalah Raja Romawi yang bernama Heraklius. Namanya Julius Heraclius Augustus. Yang kata para ulama, dialah manusia pertama yang lahir dengan cara sesar. Makanya disebut operasi Kaisar, operasi Sesar ini dari namanya Julius Augustus Kaisar, dari kata Kaisar. Setiap yang menjadi raja Romawi dia dijuluki Kaisar. Sebagaimana setiap yang menjadi raja Mesir dijuluki Fir'aun. Setiap yang menjadi raja Persia dijuluki Kisra. Setiap yang menjadi raja Habasyah, Ethiopia dijuluki Najasyi. Setiap yang menjadi raja Himyar, Yaman, yang disebutkan di dalam Al-Quran dengan Saba, ini nama rajanya Tubba. Ada di dalam Al-Quran, ahum khairun am qawmu tubba'in walladzina min ba'dihim ahlaknahum, di dalam surat Az-Zukhruf. Baik, kita kembali kepada Hashim. Hashim ibni Abdi Manaf, kakek ketiga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, seorang yang tadi kita katakan melakukan perjalanan ke Syam. Ketika musim panas, suatu saat dia ke Syam dan dia menikahi seorang wanita dari Bani Najjar. Nah ini nanti akan ada hubungannya kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau nginep di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dari Bani Najjar. Ternyata hubungannya adalah kakek beliau yang ketiga, yaitu Hashim, menikah dengan salah seorang dari kabilah Bani Najjar ini. Nanti kita akan bahas. Seperti ini kisahnya. Hashim ini menikah dengan salah satu wanita penduduk Madinah yang ketika itu namanya Yathrib. Madinah ketika itu namanya Yathrib. Beliau menikah dengan seorang yang bernama Salma dari Bani Abdi Najjar. Pergilah dia ke Syam. Ternyata Hashim ini meninggal sebelum pulang ke Mekah. Ternyata Salma ini dalam keadaan hamil. Ketika anaknya lahir, seperti ada uban bawaan, ada rambut putih bawaan. Akhirnya Salma ini menamakan anaknya dengan Syaibah. Namanya adalah Syaibah. Kerabat-kerabat dari Hashim yang ada di Mekah, anak-anak dari Abdu Manaf, mereka tidak mengetahui tentang Hashim bahwasanya pernah menikah dengan Salma di Madinah atau di Yathrib. Karena kita sudah sebutkan ya pada pertemuan yang lalu bahwasanya dahulu laki-laki kalau mau menikah itu unlimited, nggak ada batasnya dan nggak ada harus izin istri pertama dan seterusnya, nggak ada, kecuali setelah datangnya Islam.
Bahkan di dalam Sahih Bukhari, Pak. Jadi Umar bin Khattab, orang kenal ya Umar ya. Kata Rasulullah, "Lau salaka Umaru fajjan, la salaka syaitanu ghaira fajji Umar." Kalau seandainya Umar bin Khattab sedang berjalan di suatu jalan dan syaitan juga ingin lewat, maka dia akan mencari jalan selain jalannya Umar. Saking takutnya kepada Umar. Karena dia orang yang bertakwa kepada Allah, sehingga syaitan takut kepada Umar. Suatu saat Umar bin Khattab, istrinya yang bernama Ummu Kulthum atau Ummu Rumman, komplain dengan kebijakan Umar di dalam rumahnya. Kata Umar, "Kunna la nara lin nisa'i syai'an." Dahulu kami para laki-laki tidak pernah menganggap wanita sedikit pun. Hingga suatu saat ketika aku berada di rumah, aku berbicara tentang sesuatu, istriku langsung menginterupsi. Oh, enggak seperti itu Umar. Ini tuh enggak ada zaman jahiliyah. Wanita yang berani menginterupsi suaminya itu enggak ada. Akhirnya kata Umar, "Loh, wahai istriku, kok bisa-bisanya engkau membantah ucapanku?" Apa kata istrinya? "Ata'ajabu min hadza ya Umar?" Apakah engkau heran dengan ucapan, wahai Umar, manusia yang lebih baik dari engkau, yaitu Rasulullah SAW, sedang ribut dengan istrinya karena istrinya berani membantah Nabi SAW. Karena Islam datang memberikan wanita hak yang jauh dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di dalam mendiskreditkan hak para wanita. Sejak saat itulah wanita memiliki kedudukan, dan mulailah para wanita di kalangan Quraisy berani mengangkat bicara, membantah suaminya dan seterusnya. Dan Allah jadikan ketika wanita seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang wanita, kata beliau, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Kalau seorang wanita itu bisa menjaga salat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, "Masuklah surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki." Kenapa ada wa'ata'at zawjaha? Dulu zaman, kalau disebutkan pada zaman jahiliyah, ini nggak ada bedanya. Ada anjuran itu atau tidak ada anjuran, wanita semua pasti tunduk kepada suaminya. Tapi karena setelah dengan datangnya Islam memberikan hak warisan, hak banyak sekali, dan mereka mulai merasa memiliki kedudukan, sebagian wanita mulai merasa lebih tinggi dari suaminya, maka Allah jadikan ketaatan kepada suami ini merupakan salah satu sebab wanita dimasukkan ke dalam surga. Baik. Akhirnya Salma ini, istri dari Hashim, melahirkan anak yang bernama Syaibah. Syaibah artinya uban. Hingga anak ini mulai besar. Dan ternyata sampai berita kepada keluarga Hashim yang ada di Mekah. Dan salah satu keluarga adik dari Hashim bernama Al-Muttalib. Salah satu adik dari Hashim, anak dari Abdul Manaf, adalah Al-Muttalib. Al-Muttalib ini pun menyiapkan kendaraannya untuk ke kota Yathrib, Madinah, untuk menjemput anak dari kakak mereka ini. Ketika sampai, yang anak sudah mulai tumbuh remaja ini, ternyata ibunya Salma dari Bani Najjar ini menolak untuk menyerahkan anak ini. "Kami udah besarkan dan ini adalah anak-anakku." Apa kata Al-Muttalib ketika ingin merayu sang ibu untuk merelakan anaknya pergi kembali ke paman-pamannya, yaitu dari kalangan Quraisy? Kata Al-Muttalib, "Aku tidak mengajak anak ini untuk hidup di dalam lingkungan kami semata, tapi aku mengajak anak ini untuk bisa beribadah sebagaimana ayahnya di Ka'bah." Nah, ketika sang ibu mendengar ini, dan dulu orang-orang Quraisy itu sangat mengagungkan Ka'bah, sangat mengagungkan
Ka'bah. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwasanya orang-orang jahiliyah bukan manusia yang tidak beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada Allah di Ka'bah. Mereka melakukan haji. Hanya saja mereka selain beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Di antaranya patung yang kita sebutkan tadi, Hubal, patung yang paling besar yang pertama kali diambil oleh Amr al-Khuzai dari negeri Syam, dibawa ke Mekah, dibawa ke Ka'bah. Dialah manusia yang paling berat azabnya karena yang pertama kali merusak sisa-sisa peninggalan agama Ibrahim alaihissalam. Karena ketika Nabi Ibrahim meninggal, dilanjutkan oleh Ismail, dan Ismail ini memiliki beberapa keturunan sampai kepada Adnan. Ini semuanya masih di atas tauhid, tidak ada yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai datang Amr al-Khuzai ini, dialah yang mengadopsi akidah Nasara yang menyembah patung. Lalu dia membawa salah satu patung sebagai oleh-oleh ke Ka'bah dan meletakkannya di Ka'bah. Mulailah sejak saat itu orang-orang Arab terjatuh ke dalam kesyirikan kembali. Baik. Akhirnya sang ibu Salma ini merelakan anaknya untuk pergi bersama Al-Muttalib. Al-Muttalib ini paman dari anak ini, yaitu saudara ayahnya. Dinaikin di belakang, naik kendaraan onta atau yang semisal, biasanya menggunakan onta atau keledai. Ketika di perjalanan, orang-orang melihat anak kecil di belakang Al-Muttalib. Mereka pun mengatakan, hadza Abdul Muttalib, ini adalah budaknya Al-Muttalib. Karena biasanya orang kalau membonceng anak di belakangnya itu budaknya. Mereka mengatakan hadza Abdul Muttalib, padahal namanya tadi siapa? Syaibah. Iya, namanya Syaibah. Mulai sejak saat itulah tersebar julukannya sebagai Abdul Muttalib. Nah, itulah kakek dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Abdul Muttalib ini, kisahnya pada Abdul Muttalib sebelum sampai kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada Abdul Muttalib ini ada beberapa hal yang juga Allah persiapkan untuk kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Abdul Muttalib, bahkan beberapa generasi sebelumnya, setelah Jurhum itu adalah kabilah bangsa Arab yang pertama kali menjumpai Hajar Ummu Ismail, istrinya Ibrahim, yang diletakkan di yang ditempatkan di Ka'bah. Setelah mendapatkan air Zam-Zam, yang pertama kali menjumpai Hajar di pinggir sumur Zam-Zam ini adalah kabilah yang bernama Jurhum. Kafilah yang bernama Jurhum. Ketika Jurhum ini pun meminta izin kepada Hajar untuk tinggal bersamanya di tempat air Zam-Zam ini. Mereka pun tinggal, tumbuh besar, hingga ketika Ismail mulai tumbuh dewasa, ia dinikahkan dengan salah satu anak dari kabilah Jurhum ini. Kemudian ternyata istrinya yang pertama ini adalah istri yang tidak bersyukur, tidak pandai bersyukur, hingga Ibrahim ayahnya memerintahkan untuk mentalak istrinya dan mencari istri yang lain. Kisahnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ketika itu Ibrahim alaihissalam, selain istrinya Hajar yang ada di Mekah, juga ada istrinya Sarah yang ada di Baitul Maqdis di Palestina. Sarah ini adalah Ummu Ishaq, sementara Hajar ini adalah Ummu Ismail. Makanya kata para Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, yang membangun Ka'bah adalah Ismail dan yang membangun Baitul Maqdis adalah Ishaq. Antara Ismail dengan Ishaq ini jaraknya 10 tahun. Jaraknya 10 tahun. Yang lebih kakak siapa? Ismail. Berdasarkan nas dalam firman Allah di dalam surat As-Saffat, ketika Allah sebutkan kisah tentang Ismail, kata Allah, fabasyarnahu bi Ishaq. Setelah kelahiran Ismail, kami pun berikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran Ishaq. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, menunjukkan bahwasanya Ishaq usianya lebih muda dibanding Ismail. Baik, Jurhum inilah kabilah yang pertama kali
berjumpa dengan dengan Hajar hingga Ismail menikah dari anak mereka. Terus keturunan sampai kepada yang kita ceritakan pada zamannya Abdul Muttalib. Berita tentang sumur Zam-Zam hilang karena Ka'bah itu, kalau yang pernah umrah atau haji, dia akan melihat Ka'bah itu tempatnya paling rendah. Iya, sebagaimana ucapan Ibrahim yang Allah kisahkan di dalam surat Ibrahim, wa idh qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku menempatkan anak dan istriku di lembah. Lembah itu jadi ada gunung, ada lembah. Ini di surat Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim di 2 halaman sebelum terakhir, bagian kiri sebelah atas. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim ila akhirih. Baik. Jadi sudah tidak ada lagi informasi tentang di mana letak sumur Zam-Zam karena kedatangan banjir bandang hingga menghilangkan jejak Zam-Zam. Bahkan nanti kita akan sebutkan juga pada usia Rasulullah sekitar 27 tahun ketika orang-orang Quraisy ingin membangun Ka'bah yang hancur karena banjir. Ini ada nanti kisahnya kita sebutkan. Jadi Ka'bah dulu itu Hijr Ismail yang pernah umrah atau pernah haji atau lihat di YouTube misalnya. Jadi ada bangunan kubus, di sampingnya ada setengah lingkaran, itu namanya Hijr Ismail. Seorang kalau tawaf tidak mengitari Hijr Ismail, maka tawafnya tidak sah. Misalnya dia lewat di pintu antara Ka'bah dengan Hijr Ismail, ini tidak sah. Kenapa? Karena bangunan Nabi Ibrahim dahulu, Hijr Ismail ini adalah bagian dari Ka'bah, kubusnya. Sehingga kalau dia lewat antara Hijr dengan Ka'bah, ini dia tidak mengelilingi Ka'bah secara utuh. Kenapa kondisi Ka'bah sekarang ada kubusnya dan ada Hijr Ismailnya? Jadi ceritanya, gak apa-apa kita dahulukan ya. Nanti tinggal kita ringkas kalau pada tempatnya. Jadi pada saat itu, banjir bandang menghancurkan Ka'bah. Akhirnya orang-orang Quraisy mengatakan, ayo kita kumpulkan dana kita untuk membangun Ka'bah. Tapi dana yang disumbangkan harus benar-benar bersih. Tidak boleh dari riba, tidak boleh dari hulwatul kahin. Hulwatul kahin itu dulu terkenal di bangsa Arab, para dukun. Ini kedudukannya tinggi nih. Bahkan mereka bisa menjadi hakim untuk memutuskan sengketa-sengketa di antara orang-orang Arab. Dan mereka honornya gede. Nah, tapi mereka tahu itu haram. Maka tidak boleh yang diinfakkan dari pendapatan dukun ini atau peramal. Juga tidak boleh dari mahrul baghi, maharnya seorang pelacur. Pelacuran banyak dan tersebar, tapi mereka tahu itu haram. Maka tidak boleh ada dari keuntungan atau mahar, disebut mahar bagi pelacur ini. Dia tidak boleh menginfakkan dari hal itu. Harus benar-benar harta yang bersih. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka pun mengumpulkan harta semampunya, semaksimal mungkin. Ternyata tidak cukup, kecuali hanya bisa membangun Ka'bah setengah saja. Maka untuk menandakan bahwasanya ada Ka'bah yang belum dibangun, mereka menyisakan Hijr. Inilah yang disebut dengan Hijr Ismail. Makanya pada Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, di bulan Ramadan, kata Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan Aisyah, laula hadithu ahdi qaumiki bil kufur la ghayyartul Ka'bah ala ma banahu Ibrahim. Kalau seandainya orang-orang Arab pada Fathu Makkah baru masuk Islam, aku khawatir mereka akan berprasangka buruk, niscaya aku akan robohkan Ka'bah dan aku akan bangun kembali sebagaimana Nabi Ibrahim dahulu membangunnya.
artinya lebih besar. Dan Hijr Ismail dinaikkan bangunannya. Tapi karena Rasulullah takut orang Arab ini sangat mengagungkan Ka'bah, baru masuk Islam pada Fathu Makkah, langsung dihancurkan Ka'bah, jangan sampai mereka jadi murtad. Karena asabiyah, fanatik terhadap agama nenek moyang itu sangat kuat. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan demi kemaslahatan yang lebih besar. Pada zamannya Abdul Malik, pada zamannya Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam ibn al-Asad ibn Abdul Uzza. Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam ibn Khuwailid ibn al-Asad ibn Abdul Uzza, anak paman dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Abdullah ibn Zubair ini menjadi khalifah, jadi ada, nanti kita sebutkan juga, ketika selesai dari Muawiyah, mulai Bani Umayyah, digantikan anaknya Yazid ibn Muawiyah, lalu Muawiyah ibn Yazid berpindah kepada Marwan ibn al-Hakam sampai kepada Abdul Malik bin Marwan. Sebelum berpindah kepada Abdul Malik bin Marwan ini, Abdullah ibn Zubair mengkudeta, atau ada pembahasan di sini ya. Intinya dia diangkat oleh sebagian kaum muslimin, dibayat untuk menjadi khalifah. Beliau pun menjadi khalifah di sebagian negeri kaum muslimin, dan Abdul Malik bin Marwan tetap melanjutkan khilafah Bani Umayyah. Ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, beliau ini ponakan dari Aisyah. Karena Aisyah bintu Abi Bakar. Sementara Abdullah bin Zubair ini, Zubair bin al-Awwam, istrinya adalah Asma bintu Abi Bakar. Kita ulangi, Aisyah ini anaknya Abu Bakar radhiyallahu an. Aisyah ini punya kakak namanya Asma bintu Abi Bakar. Nah, Asma ini suaminya adalah Az-Zubair bin al-Awwam. Az-Zubair bin al-Awwam ini anaknya adalah Abdullah bin Zubair. Jadi Abdullah bin Zubair ini ponakan dari Aisyah. Jadi dia bisa mendengarkan langsung dari Aisyah hadis tentang Rasulullah ingin membangun kembali dalam bangunannya Ibrahim. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau menghancurkan Ka'bah, kemudian beliau membangunnya sebagaimana bangunan Nabi Ibrahim. Karena ketika itu kaum muslimin sudah kuat keimanannya. Berjalan hingga akhirnya Abdullah bin Zubair ini dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan, khalifah Bani Umayyah. Melihat Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah seperti itu, bukan seperti yang dikenal oleh kaum muslimin, dia menyangka bahwasanya Abdullah bin Zubair membangun hal tersebut untuk memperlihatkan pengaruhnya. Padahal tadi karena dia mendengar hadis dari Aisyah. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan meruntuhkan kembali Ka'bah dan membangunnya sebagaimana bangunan Quraisy. Tidak lama setelah selesai dibangun, ia bertemu dengan Imam Malik ibni Anas. Imam Malik bin Anas, Imam Madhab Maliki. Ternyata sampai kepada Abdul Malik bin Marwan, Abdullah bin Zubair membangun Ka'bah seperti itu karena hadis dari Aisyah. Dia pun menyesal. Kenapa saya hancurkan Ka'bah itu? Padahal seharusnya seperti itu. Ia pun mendatangi Imam Malik bertanya, apakah Ka'bah yang sudah aku bangun kembali ini seperti bangunannya Quraisy, aku hancurkan lagi dan aku bangun seperti bangunannya Abdullah bin Zubair? Kata Imam Malik, jangan. Kenapa? Karena kalau engkau lakukan, menghancurkan kemudian membangunnya lagi, aku khawatir setiap berganti khalifah mereka akan mempermainkan Ka'bah untuk memperlihatkan pengaruhnya masing-masing. Sehingga sampai sekarang wasiat Imam Malik ini selalu terjaga dan tidak ada lagi khalifah yang berani usil dengan Ka'bah. Ini diantara yang kita ingin sebutkan, bahwasanya Ka'bah itu adalah lembah dan setiap kali datang banjir akan hancur. Hingga zaman sekarang, dan pernah belum lama masih ada di YouTube, Ka'bah banjir, dan ada pertanyaan kepada para ulama ketika itu, apa hukum tawaf dengan berenang? Iya. Dan ada orang tawaf dengan berenang. Apa hukumnya? Boleh. Sebagaimana orang yang di tandu atau naik skuter, boleh nggak pakai skuter? Boleh. Naik kendaraan boleh. Tapi ingat,
Kalau membahayakan orang lain, maka dilarang karena membahayakan orang lainnya, bukan semata-mata karena perbuatannya. Baik, kita kembali kepada Abdul Muttalib. Jadi kisah tentang Zam-Zam ini sudah hilang. Di mana letaknya? Dekat Ka'bah. Mereka tahunya dekat Ka'bah, tapi di mana pastinya mereka nggak tahu. Sudah tidak ada lagi yang menikmati air Zam-Zam. Hingga akhirnya beliau, kebiasaan orang-orang Quraisy, tidur di sekitar pelataran Ka'bah yang ketika itu masih tanah atau pasir. Beliau suatu saat mimpi, ditunjukkan letak sumur Zam-Zam. Mimpi pertama kalinya beliau menyangka ini mungkin hanya bunga-bunga mimpi. Hingga akhirnya beliau setelah bangun melakukan kegiatannya kembali. Ternyata berikutnya ia tidur, mimpi kembali. Masih belum percaya. Sampai ketiga kalinya dia pun mencoba untuk mencari tempat yang ia lihat dalam mimpinya. Kemudian ia menggalinya dan beliau mendapati kembali sumur Zam-Zam yang selama ini tinggal cerita dan berada di hadapan mata beliau. Orang-orang Quraisy yang melihat Abdul Muttalib, namanya siapa tadi? Syaibah. Ada yang mengatakan namanya Syaibatul Hamd dan seterusnya. Ini tes, berarti nggak tidur orangnya. Soalnya udah siang, udah makan siang, ini cerita lagi. AC-nya dingin, kurang apa coba? Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan biar hidup majelisnya, silakan langsung ditanyakan. Baik. Beliau pun menggali, ketika menggali dan terlihat air Zam-Zam, orang-orang Quraisy yang berada di sekitarnya langsung berkumpul. Dan mereka pun mengatakan, kita semua di sini statusnya sama memiliki hak terhadap Zam-Zam ini. Iya. Kata Abdul Muttalib, ya nggak bisa. Ini hada amrul khusus tuh, sebagaimana disebutkan Ibnu Hisham dalam sejarahnya. Ini adalah perkara yang Allah khususkan untukku. Orang-orang Quraisy yang lain nggak bisa. Oke, kalau begitu kita datangi kahina, salah seorang dukun, untuk memutuskan urusan di antara kita. Perhatikan, mereka mendatangi dukun. Tadi kita sudah sebutkan sedikit ya tentang perdukunan. Di perjalanan mereka ini kehausan, sangat haus, hingga hampir-hampir mereka binasa. Hingga tiba-tiba Abdul Muttalib mendapati mata air. Ia pun meminum di situ dan orang-orang yang bersamanya yang hampir saja mati semuanya karena kehausan ikut meminum di situ. Mereka pun tidak sampai kepada kahina, tidak sampai kepada dukun ini. Mereka pun mengatakan, ternyata benar engkau yang dikhususkan untuk sumur Zam-Zam. Mereka pun kembali dan sejak saat itu Abdul Muttalib, walaupun sebelumnya Hashim terkenal sebagai, jadi di Ka'bah itu Abdul Manaf memiliki anak dan membagi-bagi tugas untuk menyambut jamaah haji. Ada yang memberi makan, memberi minum. Ini dilakukan oleh Hashim tadi. Hanya karena memberi minumnya Zam-Zam sudah tidak ada, beliau terkenal dengan Hashim, yaitu orang yang membuat adonan. Hasham Syai, ketika dia membuat adonan dari tepung. Nama aslinya bukan Hashim tapi Amr. Iya, dia disebut julukan Hashim karena dia membuat tepung, membuat adonan roti, kemudian dibagi-bagikan kepada jamaah haji. Adapun memberi air minum dari Zam-Zam tidak ada. Kenapa? Hilang sumurnya. Barulah ketemu pada zamannya Abdul Muttalib. Baik. Akhirnya sejak saat itu pun Abdul Muttalib memiliki kedudukan yang tinggi di tengah orang-orang Quraisy. Dia pun ingin bersyukur kepada Allah dan bernazar. Bernazar artinya ilzamu amrin mubah ala nafsi, yang perkara yang tadinya mubah tapi dia wajibkan terhadap dirinya sendiri. Misalnya kita bersedekah nih, keluar dari sini misalnya sedekah 100.000. Kita mau sedekah atau tidak sedekah boleh, nggak ada masalah. Sedekah dapat pahala, tidak sedekah tidak berdosa. Tapi kalau dia mengatakan demi Allah,
kalau saya keluar dari sini, saya akan sedekah. Dia bernazar, maka jadi wajib. Dan kalau dia tidak kerjakan, berdosa. Kalau dia tidak sanggup untuk melaksanakannya, maka dia membayar kafarah namanya. Nah ini, Abdul Muttalib, karena dia mendapatkan kekhususan yang luar biasa ini, dia pun mengatakan di dalam dirinya, ini nikmat dan anugerah yang luar biasa dari Allah. Aku pun akan bernazar, kalau Allah berikan lagi kepadaku 10 anak, laki-laki semua, aku akan sembelih 1 dari 10 tersebut. Nazarnya sadis. Dan ini perkara yang tidak terlalu besar di kalangan orang-orang jahiliyah. Kenapa? Karena di antara orang-orang jahiliyah ada yang mereka dikenal dengan wa'dul banat, yang Allah sebutkan di dalam 3 tempat di dalam Al-Quran. Pertama dalam surat Al-Isra, dalam surat An-Nahl, kemudian dalam surat Az-Zukhruf, dan di dalam surat At-Takwir. Yaitu firman Allah, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika seorang Quraisy, seorang Arab dulu, diberi kabar gembira akan kelahiran seorang anak berjenis kelamin perempuan, dia hanya memiliki 2 pilihan. Perhatikan, luar biasa orang-orang jahiliyah. Ketika seorang diberi kabar gembira kelahiran anak berjenis kelamin perempuan, maka dia hanya memiliki 2 pilihan, kata Allah. Ayumsikuhu alahun, dia tetap membiarkan anak ini hidup dengan menahan rasa malu dari tekanan sosial masyarakat ketika itu, ataukah dia langsung mengubur hidup-hidup anak perempuan yang baru lahir tersebut. Seperti itu nilai wanita pada zaman jahiliyah. Allahu Akbar. Sampai datang Islam. Makanya luar biasa Islam ini. Bersyukur ketika Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab 4 ayat terakhir di surat Al-Anbiya, di surat Al-Anbiya 4 ayat terakhir, bagian tengah sebelah kiri Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat untuk alam semesta, dan di antara makhluk yang menghuni alam semesta ini adalah wanita. Ini luar biasa. Dan di antara rahmat bagi laki-laki, perhatikan kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, di antara rahmat bagi laki-laki yang Allah jadikan di dalam syariatnya adalah syariat hijab bagi wanita. Tahu nggak Pak, dari sisi apa pendalilannya? Kalau seandainya wanita itu berhijab, maka menjadi rahmat bagi laki-laki. Hatinya ini tenang. Tapi kalau terbuka, jantungnya detak terus Pak. Iya. Dan akan banyak penyakit-penyakit sosial, zina dan seterusnya, dikarenakan mereka menjalani sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada zinanya. Nah, kita kembali kepada Abdul Muttalib. Akhirnya beliau pun yang terus memberikan minum pada jamaah haji, hingga beliau bernazar, dan ternyata benar Allah berikan 10 anak laki-laki dan juga anak-anak perempuan. Banyak anak Abdul Muttalib yang menemui zamannya Rasulullah, zaman kenabian ada 4. Dari 10 yang menemui zamannya Rasulullah hanya ada 4. 2 beriman dan 2 kafir. Yang beriman pertama adalah Hamzah ibni Abdul Muttalib, yang masuk Islam di awal-awal dan meninggal pada perang Uhud. Nih ibu-ibu yang umrah nih selalu datangnya, oh kubur Hamzah di mana ya? Iya, ini Hamzah ibni Abdul Muttalib. Kemudian yang beriman yang kedua adalah Al-Abbas ibni Abdul Muttalib, ayah dari Abdullah ibni Abbas, yang kemudian Bani Abbasiyah setelah Bani Umayyah, khilafah Bani Umayyah kemudian berganti menjadi Bani Abbasiyah. Ini dari keturunan Al-Fadl ibni Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Ini mudah-mudahan kita ada usia, kita bisa jelaskan semuanya. Ini luar biasa peradaban Islam. Baik. Adapun 2 yang lain yang menjumpai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi tapi tidak masuk Islam. Yang pertama adalah Abu Lahab. Siapa namanya? Abdul Syams atau Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib.
ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Ini nama Abu Lahab. Adapun Abu Lahab ini juluk kunyah saja. Yang kedua, yang kafir yang menjumpai Nabi SAW adalah Abu Talib. Abu Talib, paman dari Rasulullah, tidak beriman walaupun sebenarnya di dalam hatinya beliau, nanti kita akan sebutkan andil Abu Talib di dalam membantu dakwah Nabi SAW, hingga beliau pernah mengatakan di dalam sebuah bait syairnya, laqad alimtu anna ibnana laysa bil mukazzabi wa la yu'na bil qawli al abatili laula al masabbatu wa hidaru subbatin lawajadtani bidzaka ad-din samhan mubina. Aku tahu anak kami ini, yaitu Muhammad SAW, datang bukan dengan perkara yang batil, itu kebenaran. Hanya saja karena tekanan sosial, keyakinan terhadap agama nenek moyang, kalau aku tinggalkan akan memunculkan rasa malu bagiku, aku pun tidak berani untuk meninggalkan agama nenek moyang. Dan beliau dalam hadis riwayat Sa'id bin Musayyib dari Ibni Abbas, bahwasanya Nabi SAW ketika Abu Talib ini hendak meninggal, menjelang wafat sakaratul maut, beliau mengunjunginya, dan di sisi Abu Talib ada 2 orang dari petinggi Quraisy. Rasulullah pun mengajak pamannya untuk mengatakan la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang akan menjadi penolongmu di hari kiamat kelak. Tapi karena tekanan dari 2 sahabatnya dari orang kafir Quraisy, ia pun meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dia mati dalam keadaan kafir. Baik. Ketika selesai, yang paling kecil adalah Abdullah. Dari anaknya Abdul Muttalib, yang paling kecil adalah Abdullah. Setelah sempurna, anaknya 10, ia pun teringat dengan nadarnya, yaitu Abdul Muttalib. Lalu dia membuat ada namanya istiqsam bil azlam. Di antara ibadah orang jahiliyah yang dilakukan oleh mereka yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ma'idah, wa antastaqsimu bil azlam, yaitu mereka membuat kayak bambu yang dipotong atau kaleng ya. Lalu mengisi di situ ada nama-nama siapa yang akan dia sembelih. Digoyang kayak orang arisan ya. Ibu-ibu paling jago biasanya. Dimasukkan namanya, nama siapa yang keluar itu yang akan disembelih. Ternyata 10 nama anaknya ini dimasukkan ke dalam, yang keluar adalah Abdullah. Akhirnya Abdul Muttalib pun, ya gimana lagi, saya harus menunaikan nazarku, tunggal disembelih. Tapi ternyata orang-orang Quraisy melarangnya. Jangan, datangi kahinah. Nah, datangi lagi dukun untuk minta masukan. Akhirnya kata si dukun ini, jangan engkau sembelih anakmu, tapi buat lagi namanya istiqsam bil azlam ini, yang bambu tadi yang diisi nama-nama tadi. 2 nama. Yang pertama, anakmu Abdullah atau onta. Setiap kali keluar onta, maka engkau harus menambah 10 kali lipat. Artinya 1 nama yang keluar berarti wajib 10 onta untuk membayar nadarmu. Tapi kalau yang keluar memang adalah Abdullah ini, maka sembelih onta yang bukan sembelih anaknya, sembelih onta yang sudah disiapkan. Jadi gini, akhirnya mulailah dia setiap kali di lot ternyata yang keluar onta, maka ditambah 10 kali lipat. Terus seperti itu sampai 10 kali. 10 kali berarti total onta yang harus disembelih adalah 100. Dan akhirnya 100 itulah yang disembelih sebagai tebusan bagi Abdullah, anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan ketika datang Islam, ini adalah diat. Diat itu tebusan atau denda bagi orang yang melakukan namanya qatlul khata. Apa itu qatlul khata? Contohnya begini, membunuh tapi tidak sengaja. Ada seorang berburu burung misalnya. Dari jauh ia lihat ada burung, ia tembak, ternyata kepala orang. Misalnya, na'udzubillahi min dzalik. Mati. Sengaja atau tidak sengaja?
tidak sengaja, maka dia tidak bisa diqisas. Tapi juga ini kan sudah merugikan orang lain, dan Islam melarang untuk ada kezaliman. Maka dia harus membayar diat. Diatnya adalah, dendanya adalah 100 ekor unta. Nah, ini diantara yang dilakukan oleh Abdul Muttalib, dan Islam datang membenarkan syariat tersebut. Dan sampai sekarang Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a, wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu." Siapa saja yang membunuh seorang muslim secara tidak sengaja, maka wajib dia untuk memerdekakan budak dan membayar diat yang diserahkan kepada ahli warisnya. Diatnya adalah 100 ekor unta, dan sampai sekarang itu syariatnya. Dan inilah Abdullah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, "Ana ibnu Dhabihaini." Aku adalah anak dari 2 orang yang hampir disembelih. Siapa itu? Abdullah ayahnya dan Ismail. Ismail bin Ibrahim. Iya, itu beliau sering mengatakan, "Ana ibnu Dhabihain." Masya Allah. Udah 2:30 aja nih, Pak. Astagfirullah. Baik. Lanjut dikit. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya. Kita ingin sampai kepada pamannya Abu Talib. Kita selesaikan dulu Abdul Muttalib sampai kepada pamannya Abu Talib. Abdullah ibni Abdul Muttalib tumbuh hingga dewasa, kemudian dinikahkan dengan Aminatu bintu Wahab ibni Kilab ibni Zuhra ibni Ka'ab ibni Zuhra ibni Kilab ibni Ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fir ibni Malik ibni Nadhar ibni Kinanata ibni Mudrika ibni Ilyas ibni Mudhar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan, yang nasabnya bersambung kepada Ismail bin Ibrahim. Jadi bertemu nasabnya dengan antara ayah Rasulullah dengan ibunya Aminah, bertemu pada Murrah bin Ka'ab. Yang ini Kilab bin Murrah bin Ka'ab, yang itu adalah Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Baik. Ayah Rasulullah pun menikah dengan Aminah. Dan beliau juga mengikuti kebiasaan Quraisy untuk melakukan safar perdagangan. Hingga akhirnya beliau meninggal di perjalanan dikarenakan penyakit. Dan sejak saat itulah ada yang mengatakan ketika itu Rasulullah belum lahir, masih di kandungan, ayahnya meninggal, dan sejak saat itulah Rasulullah menjadi yatim. Dan definisi yatim adalah man mata abuhu wa huwa shaghir. Definisi yatim adalah seorang yang meninggal ayahnya dalam keadaan belum baligh. Ini definisi yatim yang ada konsekuensi hukum di dalamnya. Banyak ya hukum tentang yatim. Kalau kita uraikan satu-satu banyak banget, berkaitan dengan harta yang ditinggalkan ayahnya, kapan diberikan kepada anak ini, kapan ditahan dulu. Ini berkaitan dengan yatim. Juga yatim ini berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatim yaumal qiyamati kahatain." Aku dengan orang yang mengasuh anak yatim di hari kiamat seperti ini. Nah, ini ada konsekuensinya, yaitu anak yang meninggal ayahnya walaupun masih ada ibunya dalam keadaan dia belum baligh. Kalau ayahnya sudah meninggal tapi dia sudah balik, bukan yatim lagi. Nanti setiap orang klaim datang ke dompet peduli lalu mengatakan, "Anak yatim, umur ente berapa? 40 tahun. Ayah anak udah mati," katanya. Nah, ini bukan. Babitnya, ketentuannya, siapa yang meninggal ayahnya dalam keadaan belum baligh. Akhirnya ibunya pun melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kejadian yang luar biasa terjadi ketika hari ibunya melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ibunya sendiri yang menceritakan sebagaimana yang dinukil dari kerabat-kerabatnya, ketika aku melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kemaluannya ini keluar cahaya yang menerangi
sejauh mata memandang sampai kepada diwan Kaisar, sampai kepada kerajaannya Kaisar Romawi. Ini di antara tanda-tanda mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya yang lahir ini akan memiliki urusan yang sangat luar biasa. Akhirnya karena beliau sudah tidak memiliki ayah lagi, dan kesan Abdul Muttalib dengan Abdullah ini melebihi anak-anak yang lain. Kenapa? Karena hampir disembelih. Jadi lebih berbekas di hati ayahnya. Cucunya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi anak yang paling ia sayangi dibanding anak-anaknya secara langsung. Cucunya ini paling disayangi dibanding anak-anaknya secara langsung. Bahkan disebutkan para ahli siyar, di antara kebiasaan Abdul Muttalib yang sangat dikagumi oleh orang-orang Quraisy karena beliau yang memiliki keistimewaan air Zam-Zam tadi, beliau selalu menggelar karpet di sekitaran Ka'bah, duduk di situ, anak-anaknya semuanya berkumpul. Kalau sudah datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya minggir. Dan pamannya, kakeknya ini hanya akan mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, hadza ibni, ini anakku, ini anakku. Yang lain lewat. Ini Abdul Muttalib, kakek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya di antara kebiasaan orang-orang Arab ketika itu untuk menjaga lisan Arab, karena Mekah pada saat itu, karena di situ ada Ka'bah, menjadi pusat peradaban manusia bangsa Arab, dan bercampur antara yang Arab, benar-benar Arab, dengan yang non-Arab. Akhirnya membuat lidah mereka ini tidak sefasih orang-orang yang tinggal di pedalaman. Sehingga di antara kebiasaan mereka adalah anak yang lahir ini, anak kecil, dibiarkan untuk mencari tukang susu, wanita yang menyusuinya, dan tumbuh berkembang di daerah-daerah pedalaman. Tujuannya untuk mempelajari lisanul Arab. Yang pertama kali menyusuinya adalah Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab. Suwaibah budaknya Abu Lahab. Ia menyusukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga menyusukan Hamzah ibni Abdul Muttalib dan juga Abu Salamah. Abu Salamah Abdullah ibni Abdul Asad ibni Hilal ibni Makhzum ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum ibni Yaqadha ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib. Bersambung nasabnya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Murrah ibni Lu'ay. Fasyahid, ini ada konsekuensi hukum nanti, karena nanti ketika di Madinah sebagian orang menawarkan anak dari Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah yang sudah dinikahi oleh Rasulullah pada tahun keempat Hijriah di bulan Syawal, sebelumnya suaminya meninggal Abu Salamah. Ketika selesai dari masa iddahnya, Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Kemudian sebagian wanita-wanita menawarkan anaknya Ummu Salamah kepada Rasulullah. Mereka belum tahu tentang syariat mahram. Akhirnya Rasulullah pun menjelaskan, innaha la tahillu li. Anak dari Ummu Salamah, dari Abu Salamah, ini tidak halal bagiku. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, dia adalah robibati. Apa itu robibati? Seorang laki-laki menikahi janda yang memiliki anak, maka anak dari janda yang ia nikahi ini semua, dia tidak halal untukku karena ayahnya adalah saudara sepersusuanku. Nah, ini nih sisi pendalilan kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Menjadi mahram dikarenakan persusuan sebagaimana menjadi mahram dikarenakan nasab dan rahim. Jadi ini jangan, ibu-ibu juga harus paham ya, jangan sembarangan untuk menyusukan seorang anak. Dan ini harus izin suami. Kepada siapa anak itu disusukan harus dengan izin suami. Karena suamilah yang paling berhak terhadap anaknya. Dilihat, karena kalau sudah disusukan, misalnya si ibu namanya A misalnya, dia memiliki anak perempuan. Anak yang disusui ini laki-laki. Kalau memenuhi syarat yaitu 5 kali susuan sampai kenyang anak ini, maka semua anak-anak dari ibu ini menjadi mahram bagi anak yang disusui yang laki-laki ini. Dan kalau ibu ini ingin safar, boleh ditemani dengan
anak yang ia susui tadi, dan bisa berkhalwat, boleh berdua-duaan, maksudnya menjaganya dan seterusnya. Ini diantara hukum-hukum Islam yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali. Akhirnya Halimah setelah Suwaibah ini di kota, di Mekah, karena dia budaknya Abu Lahab. Abdul Muttalib ingin Nabi kita Muhammad SAW mendapatkan pendidikan sebagaimana anak-anak Quraisy yang lain, yaitu di pedalaman. Mereka pun mendatangi suatu tempat yang di situ orang-orang pedalaman, mereka sudah tahu jadwal untuk datang mencari anak-anak yang mau disusuin. Halimah As-Sa'diyah menceritakan tentang kisahnya sendiri. Kata dia, kami dari pedalaman Bani Sa'ad ibni Bakr. Kami pun beberapa wanita yang memiliki anak-anak bayi sengaja datang ke kota Mekah untuk mencari anak-anak yang mau disusui dengan imbalan dari orang-orang tua mereka. Ketika kami datang, di situ banyak orang dan setiap kami ditawari untuk menyusui seorang anak yatim. Dan di tengah-tengah kami, mindset kami, kalau anak yatim pasti langsung ditolak. Kenapa? Karena selalu biasanya yang membayar upahnya adalah ayahnya. Nah, ini yatim udah nggak ada ayahnya, apa yang kami harapkan? Jadi murni tujuannya adalah untuk mencari pemasukan. Sampai akhirnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan ke wanita yang 1, 2, 3, seterusnya sampai kepada Halimah sendiri. Halimah pun menolaknya. Mada yasna'u hada ummuhu wa jadduhu. Apa yang bisa diberikan oleh ibunya atau kakeknya akan berbeda kalau dia memiliki ayah. Mereka pun menolak Nabi kita Muhammad SAW ketika itu masih bayi. Sampai kata Halimah, semua wanita-wanita yang kami datang bersama mereka, tadi datang naik keledai yang sudah sangat lemah, semuanya sudah siap-siap pulang dengan membawa anak bayi yang siap disusui. Artinya mereka dapat orderan, kecuali aku. Dan tidak ada bayi lagi yang tersisa kecuali Muhammad SAW. Akhirnya aku mengatakan kepada suamiku, namanya Abu Kabasyah, wahai suamiku, daripada kita pulang tangan kosong, udah datang jauh-jauh, lebih baik kita ambil aja anak yatim ini. Ya udah, bismillah. Bismillah dari saya ya maksudnya ya. Ayo kita ambil. Akhirnya diambillah. Dan bismillah bagi mereka di Quraisy itu ma'ruf, biasa. Kecuali tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim, ini Quraisy mengingkarinya. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, khuliqal insanu min ajal wa yukfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi madid. Di dalam surat Ar-Ra'd, kata Allah, mereka mengkufuri, tidak beriman dengan nama Allah Ar-Rahman. Adapun bismillah mereka mengimaninya. Dan juga ini nanti kita sebutkan pada kisah perjanjian Hudaybiyah antara Suhail bin Amr yang mewakili Quraisy dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini selalu kita singgung-singgung, kayaknya perjalanan panjang banget. Ya. Baik, kita kembali. Akhirnya Halimah As-Sa'diyah membawa bayi ini. Ketika diambil, yang sebelumnya kata Halimah, tidaklah kami keluar dari pedalaman kampung Bani Sa'ad ibni Bakr, melainkan ketika itu kami sudah benar-benar terpuruk. Tidak ada makanan, tidak ada lagi kambing yang bisa diperah susunya. Musim paceklik. Sampai-sampai kata beliau, air susuku sudah tidak bisa keluar lagi karena tidak ada suplai makanan dan tidak ada susu yang bisa diminum dari susu kambing. Kami pun berusaha untuk mencari orang yang bisa memberi kami upah. Akhirnya datang. Tapi ternyata yang didapat hanya anak yatim menurut mindset mereka. Ketika Halimah mengambil anak ini, yang sebelumnya susunya sudah kering karena tidak ada suplai makanan, ketika Muhammad SAW sang bayi kecil ini didekatkan kepada puting susu dari Halimah, tiba-tiba anak ini mengenyot dengan puasnya. Ternyata air susuku mengalir dengan sangat deras, kata Halimah. Aku pun heran. Dan Halimah Sa'diyah kenapa bisa memiliki susu? Tentunya karena memiliki anak. Kan begitu. Walaupun ada sebagian wanita yang
kelebihan hormon, entah hormon progesteron atau yang lainnya, bisa mengeluarkan susu. Dan ini ada hukumnya. Apa hukum wanita yang menyusui anak bukan karena dia telah dibuahi oleh suaminya? Artinya karena hormon, dia masih gadis, masih perawan, tapi kelebihan hormon dan memiliki susu. Dia menyusui anak 5 kali berturut-turut sampai kenyang. Jadi anaknya nggak tuh? PR nanti di akhir pertemuan kita jawab insya Allah. Baik, kita kembali. Kata Halimah, akhirnya anakku yang tadinya sudah tidak minum susu, bukan karena waktunya udah nggak minum susu, tapi karena nggak ada, akhirnya dia pun ikut minum. Dan sebelumnya ia terus nangis ngamuk, dia pun menjadi tenang dan bisa tidur. Kami pun pulang. Kami tadinya memiliki kambing yang sudah sangat kurus, diperah sampai kempes pun nggak mengeluarkan susu sama sekali. Tapi begitu kami sampai ke rumah, suamiku memerah kambing ini, suamiku lewat melihat puting kambing ini, susu kambing ini sudah membesar, dan ia pun memerahnya dan mengalirkan susu yang sangat banyak sampai kami pun kenyang. Ini lalu kata Halimah As-Sa'diyah kepada suaminya, sungguh kita sudah mengambil sesuatu yang sangat berkah. Akhirnya kambing itu pun terus mengeluarkan susu, dan Halimah terus mengeluarkan susu. Teman-temannya yang tadinya menolak untuk mengambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berbincang-bincang sesama mereka biasa. Enggak dulu, enggak sekarang, ngerumpi itu selalu ada. Mereka pun mengatakan, apa yang dilakukan Halimah ini? Kok bisa seperti itu? Maka mereka pun mengatakan, kalau kalian melihat kambing Halimah sedang keluar, lepaskan kambing-kambing kalian bersama kambing Halimah. Mudah-mudahan susu mereka juga terisi. Ternyata karena memang nggak ada rumput, musim paceklik, ketika kambing itu dilepas dan di sore hari dikembalikan, kambing-kambing mereka tetap kurus, tidak memiliki susu, dan kambing Halimah melimpah susunya. Sejak saat itulah Halimah Sa'diyah mengatakan, inna lahadzal ghulam lahu sya'nun 'azim. Anak kecil ini akan memiliki urusan yang sangat besar. Inilah Halimah As-Sa'diyah. Akhirnya Nabi SAW tumbuh dan besar pada Bani Sa'ad ibni Bakar, dan ini nanti ada panjang konsekuensinya dengan pertama kali Sulhul Hudaybiyah dibatalkan oleh pihak Quraisy. Nanti kita akan bahas pada waktunya insya Allah, tahun ke-6 Hijriah. Ini tahun 1 kenabian aja belum? Iya. Kita ambil pelan-pelan insya Allah. Tapi waktunya sepertinya udah lewat dan Pak Heru udah pegang mic. Kita kembalikan kepada Pak Heru. Barakallahu fiik. Baik, Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi mulai 13.27, sekarang sudah 14.32. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ferrari, kami persilakan duluan. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga diberikan kesehatan dan limpahan Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz tadi menarik soal anak yang dipersusui ya. Tadi apakah itu menjadi mahram atau tidak setelah, kalau misalkan di zaman sekarang kan ada ya orang yang mengambil anak angkat ya, kemudian pada saat dewasa apakah anak itu menjadi mahram dari, kalau mengambil anak perempuan apakah dia mahram bapak angkatnya setelah dewasa, ataupun sebaliknya anaknya laki-laki apakah menjadi mahram ibu angkatnya setelah dewasa, atau mungkin tadi Ustadz bilang bahwa kalau kelebihan hormon di ibu angkatnya bisa mengeluarkan air susu, apakah akan menjadi mahram? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama atau 2 jawaban. Yang pertama berkaitan dengan hukum mengangkat anak atau hukum adopsi. Yang kedua mahramnya.
Yang pertama berkaitan dengan hukum adopsi. Ini kita akan bahas pada awal-awal kenabian, yang mana Nabi SAW pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid dan dipanggil dengan Zaid ibni Muhammad. Ini awal-awal Islam, sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat ketiga, bagian tengah sebelah kanan. Allah berfirman, "Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum allati tudhahirunna ummahatikum wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum." Kata Allah, Allah sekali-kali tidak pernah menjadikan anak-anak angkat adopsi kalian sebagai anak. Sejak saat inilah sudah tidak boleh mengadopsi, mengangkat anak menjadi diharamkan di dalam Islam. Sejak saat itu Zaid ibni Muhammad, tadinya dipanggil demikian, menjadi Zaid ibni Harithah. Harithah ini ayah biologis dari Zaid. Nanti kita sebutkan kisahnya insya Allah. Tapi harus dibedakan di sini antara mengangkat anak, mengadopsi dengan menisbatkan kepada nasabnya, dengan mengangkat anak atau mengadopsi untuk mengasuhnya. Ini dua hal yang berbeda. Yang diharamkan ini adalah mengangkat seorang anak, kemudian anak tersebut dijadikan namanya misalnya Ahmad, yang mengadopsinya Muhammad, lalu dia mengatakan Ahmad bin Muhammad. Ini yang terlarang. Nabi SAW bersabda, "La'anallahu man intasaba ila ghairi abih." Allah melaknat orang yang menasabkan diri kepada selain ayah biologisnya. Jadi bedakan antara mengangkat anak dengan mengubah namanya, yang tadinya misalnya ayah sebenarnya adalah Sulaiman, harusnya Ahmad bin Sulaiman, tapi karena yang mengadopsinya namanya Muhammad, lalu menjadi Ahmad bin Muhammad. Ini yang diharamkan. Adapun dia mengangkatnya dengan namanya tetap dinisbatkan kepada ayah biologisnya, hanya saja karena mungkin ayahnya sudah meninggal, atau mungkin ada rumah tangga yang memang membutuhkan anak untuk diasuh, ini boleh, apalagi kalau itu anak yatim. Tadi kita sudah sebutkan hadisnya, kata Nabi SAW, "Ana wa kafilul yatim kahatain." Di hari kiamat kelak, aku dan orang-orang yang mengasuh anak yatim akan dibangkitkan seperti ini. Begitu dekatnya kedudukannya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa makna aku dan yang menafkahi anak yatim seperti ini dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini menunjukkan dia pasti masuk surga, karena tidak mungkin dia di neraka dalam keadaan seperti ini dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini luar biasa. Jika seorang memiliki kelapangan harta, jangan sia-siakan momen-momen seperti ini. Apalagi kalau seandainya yatim itu masih kerabat, masih keluarga. Ini selain dia mengasuh anak yatim, juga menyambung tali silaturrahim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan mengetahui hal tadi, setelah dihapus hukum at-tabanni atau mengadopsi anak dengan menisbatkan kepada yang mengadopsinya, maka tidak menjadi mahram. Konsekuensi tidak menjadi mahram, ayah yang misalnya anak yang diadopsi ini perempuan, maka ayah yang mengadopsinya tidak menjadi wali nikahnya. Kalau menjadi wali nikahnya, maka nikahnya batil. Kemudian tidak saling mewarisi. Ayah asuh atau ayah angkat kepada anak angkatnya ini tidak saling mewarisi. Kemudian juga bukan mahram, kecuali kalau ada sebab yang lain. Misalnya sebab yang lain, seorang anak diadopsi, anak perempuan, dan laki-laki, kita ingin anak perempuan ini dengan ayahnya tentunya, dengan ayah adopsinya, bukan ayah biologisnya, dan tidak dinisbatkan ke dia, cuma diasuh. Apakah bisa menjadi mahram? Bisa, kalau sang yang mengadopsi ini, laki-laki ini, ayah adopsi ini, memiliki saudari perempuan yang sedang menyusui. Memiliki saudari perempuan yang sedang menyusui. Maka anak adopsi tadi disusui oleh saudari perempuannya, maka statusnya menjadi perempuan yang menyusuinya ini statusnya ibu,
wa ummahatukum minar radha'ah, kata Allah dalam surat An-Nisa, ibu susuan kalian dan saudara dari ibu ini adalah mahram. Saudara dari ibu adalah mahram. Atau kalau memang seorang wanita punya kelebihan hormon dan air susunya keluar, ini sebenarnya kita mau jadikan di akhir pertemuan, tapi Pak Ferrari sudah menjadikan di awal pertanyaan. Apa hukumnya? Hukumnya sama seperti susu yang berasal dari pembuahan antara sperma dan sel telur. Jadi kalau ada wanita memiliki kelebihan hormon, sudah difatwakan oleh para ulama dari kalangan lintas madhab sejak zaman dahulu, ada wanita-wanita yang kelebihan hormon. Kalau dia menyusui sampai 5 kali, sampai kenyang anak tersebut, maka anak itu menjadi anak susuannya, menjadi mahramnya. Jadi kalau misalnya dia mengangkat anak laki-laki, misalnya perempuan ini mengangkat anak laki-laki, dan dia memiliki kelebihan hormon, keluar susunya, maka anak tersebut menjadi mahramnya. Demikian, wallahu a'lam. Oh bisa, saya sampai subuh besok juga masih siapa? Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejarah yang maha penting ini. Allah Akbar. Saya ingin tanya, ini sebetulnya kepercayaannya Abu Muthalib ini apa Pak Ustadz? Waktu itu kan katanya sudah ada yang naik haji gitu ya, itu ajarannya siapa? Waktu itu kan beda jauh dengan masa Ibrahim, kan udah puluhan tahun gitu, barangkali udah pada lupa. Kemudian tawafnya seperti apa? Yang saya dengar katanya tawafnya sambil telanjang gitu ya, zaman-zaman jahiliyah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kan Pak Ustadz bilang waktu kelahiran Muhammad ini, Rasulullah, katanya alam ini bercahaya sampai seluruh penjuru dunia ini. Saya hanya ingin tahu ini sumbernya dari mana Pak Ustadz. Saya ingin cari juga kalau ada itu. Apalagi katanya ruhnya Muhammad ini sudah diciptakan sebelum diciptakannya Nabi Adam. Saya pernah dengar dari ustadz-ustadz yang lain. Baik. Kemudian bayi Muhammad ini disusui kepada Halimah, tapi ibunya kemana Pak Ustadz? Apakah waktu itu meninggalnya kalau nggak salah sudah umur 2 tahun, berarti masih ada susunya. Saya kira itu ya. Terus siap. Satu lagi. 3 juga nggak apa-apa. Ya. Abu Lahab itu Pak Ustadz, dia jadi waktu Rasulullah masih kecil, masih kanak-kanak, itu sangat sayang sekali sama ponakannya ya, sangat sayang sekali, jadi open benar gitu. Nah kemudian setelah dakwahnya Rasulullah, dia jadi benci betul ya, sehingga ada turun surat Al-Lahab itu. Nah ini saya pernah dengar seorang ustadz yang bilang jangan kita pernah baca surat itu, karena Allah masih menghargai Abu Lahab yang sangat sayangi Rasulullah pada waktu itu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama apa tadi? Tentang riwayat Abdul Muttalib. Apa keyakinan, mungkin bukan cuma Abdul Muttalib, tapi bangsa Arab Quraisy khususnya ketika itu, kita sebutkan tadi mereka adalah manusia-manusia yang mengikuti sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, dan manusia yang pertama kali berhaji di Ka'bah adalah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin 'amiq." Kami perintahkan kepada Ibrahim, umumkan kepada manusia untuk datang berhaji ke Baitullah. Maka disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah, di antara keturunan Ibrahim alaihissalam adalah Ismail, yang terus menerus terpecah 2, dari Ismail jalurnya bangsa Arab, dan dari Ishak jalurnya setelah Ishak ada Yakub. Yakub inilah yang dikenal dengan Israel. Israel memiliki anak 12, di antaranya Yusuf, Bunyamin, yang paling kakak adalah Robin, Niftali, dan yang lainnya. Mereka ini disebut dengan Bani Israel.
Kita kembali kepada keturunan Ismail. Keturunan Ismail pun turun sampai kepada Adnan. Adnan inilah yang sanad nasab Nabi SAW yang disepakati oleh para ulama. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam kitab Manaqibil Ansar, kata Al-Bukhari rahimahullah, bab nasabin Nabi SAW huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fir ibn Malik ibn Nadhr ibn Kinanah ibn Khuzaimah ibn Muridkir ibn Ilyas ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ini yang disepakati. Baik. Kemudian di sini mereka masih menganut sisa-sisa keyakinan Ibrahim, seperti berhaji, memuliakan tamu. Karena yang paling memuliakan tamu adalah Ibrahim. Kisah datangnya 3 malaikat yang ingin menghancurkan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, singgah kepada rumah Ibrahim. Allah sebutkan di dalam surat Al-Hijr, di dalam surat Al-Dhariyat, Allah berfirman, wa nabbihum an dhaifi Ibrahim, dan ceritakan wahai Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, yaitu 3 malaikat yang menjelma menjadi manusia. Malaikat ini kata Ibnu Katsir adalah Jibril, Mikail, dan Israfil. Singgah di rumah Ibrahim untuk memberikan kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak. Kemudian mereka menuju ke negeri Sadum, yaitu berada di dekat Laut Merah antara Yordania dengan Palestina. Disitulah terjadi kisah kaumnya Nabi Lut yang mereka dibinasakan dengan dibalik bumi dan dihancurkan dari atas. Kemudian kita juga sebutkan sebab bangsa Arab bisa melenceng. Tadi salah satunya Amr al-Khuzai. Dialah di antara yang membuat bangsa Arab ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi mereka ini ada percampuran dengan Nasara sedikit, Pak. Makanya nanti kita bahas pada awal Rasulullah menerima surat Iqra di Gua Hira. Nanti Khadijah akan memanggil Rasulullah untuk mendatangi yang namanya Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza, anak paman dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Waraqah bin Naufal, kata Al-Bukhari, sebagaimana sanad yang bersambung kepada beliau melalui jalur dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Hisham ibni Urwa, dari Urwa bin Zubair, dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan bahwasanya Waraqah ketika itu dia seorang yang beragama Nasrani. Jadi selain sisa-sisa peninggalan Ibrahim juga sudah ada agama Nasrani. Baik. Jadi itu Pak keyakinan. Adapun yang berkaitan dengan periwayatan tentang cahaya yang keluar dari rahim ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kata Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi, diriwayatkan dalam Mukhtasar Siratir Rasul Syekh Abdullah An-Najdi dari Tabaqat Ibnu Sa'ad. Jadi segala sejarah itu kembali pada beberapa sejarah Ibnu Jarir, kemudian sejarah Ibnu Ishaq yang diringkas oleh Ibnu Hisham, juga ada sejarah Tabaqat yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Ini diantara referensi-referensinya. Dan harus dipahami dalam bab tentang sejarah, para ulama tidak terlalu detail, tidak terlalu tinggi standar penentuan sanadnya. Terkadang hadis-hadis dhaif tapi tidak sampai palsu mereka masih pakai. Dan tidak semua hadis dhaif itu ditinggalkan. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Iraqi dalam Alfiyatul Hadis, فإن يقل يحتج بالضعيف فقل إذا كان من الموصوف رواته بسوء حفظ يجبر بكونه من غير وجه يذكر. Kalau seandainya ada yang mengatakan boleh menggunakan hadis dhaif, katakan boleh dengan syarat memenuhi 2 hal. Yang pertama, sebab kedhaifannya adalah karena masalah hafalan, bukan masalah ketakwaan. Artinya dia bukan seorang pembohong. Kalau seorang pembohong nggak bisa ditolerir. Tapi kalau karena hafalan, bisa saja riwayat yang lain menguatkan hafalan ini. Ruwatuhu bisu'i hifdhin yujbaru bikaunihi min ghairi wajhin yudhkaru. Pertama karena lemahnya hafalan rawinya, dan kedua ada jalur lain yang sama-sama dhaif, jadi naik namanya hadis hasan li ghairihi. Iya. Yang kedua terjawab. Yang ketiga sekarang. Apa? Yang nanya aja lupa kayaknya ini. Nah, Nur Muhammad. Apakah Allah sudah menciptakan Nur Muhammad sebelum Allah menciptakan langit dan bumi? Disebutkan dalam pertama gini.
Kita harus pahami bahwasanya berita itu siapa saja bisa membuatnya. Tapi Allah membimbing kita di dalam surat Al-Hujurat untuk kita tidak menerima semua berita kecuali setelah melakukan dua hal. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Dalam qiraah Al-Kisai, fatathabbatu. Wahai orang-orang beriman, jangan ketika datang orang yang membawa berita, jangan langsung percaya. Sampai meng-cross-check. Meng-cross-check pada apa? Pada dua hal. Pada sumber dari mana datangnya, yang disebut dengan sanad. Dan yang kedua, isi kandungan berita tersebut. Jadi dua hal kita untuk meng-cross-check. Ini asalnya. Jadi siapapun boleh berbicara. Tapi kalau kita untuk menjadikan sebuah keyakinan, ntar dulu. Ada nggak dari dalilnya dari Al-Quran atau dari Sunnah? Sebagaimana kata Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah, al-ilmu ma qala Allah wa qala rasuluhu wa qala sahabatuhum ulul irfani. Ilmu itu yang kita jadikan landasan keyakinan adalah apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinukilkan para sahabat melalui imam-imam madhab yang 4. Ini yang harus kita pahami dulu. Berarti kalau kita ingin mengecek apakah benar Nur Muhammad sudah diciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi atau dalil itu tidak benar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Bukhari dari Imran ibn Husain, seorang sahabat Nabi, ia meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imran, "Kana Allah wa lam yakun syai'un ma'ah." Dahulu alam semesta ini tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ia menciptakan arsy, dan arsy-nya berada di atas air. Kemudian wa kataba bi dzikri kulla syai, dan Allah mencatat, memerintahkan kepada pena untuk mencatat takdir yang akan terjadi sampai berakhirnya kehidupan ini. Tidak ada penyebutan Nur Muhammad sama sekali, dan semua dalil-dalil yang menyebutkan tentang Nur Muhammad adalah palsu. Paling minimal lemah yang tidak bisa ditolerir. Mungkin ada yang mengatakan, terus gimana Ustaz? Masa sih nggak ada kemungkinan benarnya sama sekali? Emang ada orang yang bikin hadits palsu? Nah ya, kita jawab, Anda kurang piknik berarti. Disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tadribur Rawi, ada seorang yang bernama Abu Isma Nuh ibni Abi Maryam. Abu Isma ini punya stok hadis tentang fadilah membaca Quran sangat banyak. Berapa saja yang ente minta dikasih. Ada aja hadisnya. Tapi ahli hadis pada zamannya tidak mendapatkan periwayatan itu kecuali hanya dari dia. Dari gurunya nggak ada. Pokoknya dia aja, sumbernya dari dia. Akhirnya ditanya, min aina ji'ta bihadhil ahadits? Dari mana engkau bawa, datangkan hadis-hadis yang sangat banyak ini? Coba dengarkan. Wada'tuha liuraghiba bihan nas. Aku sengaja buat untuk membuat orang termotivasi dan semangat dalam membaca Al-Quran. Jadi ada orang-orang yang sengaja membuat hadis, ada, dan motivasinya banyak. Di antara motifnya disebutkan oleh para ulama fuqaha yang benci kepada mazhab Syafi'i, mereka membuat satu hadis, sayati 'alan nasi rajulun yuqalu lahu Muhammad ibni Idris asyarru min iblis. Akan datang suatu masa seorang laki-laki yang bernama Muhammad bin Idris, yaitu Syafi'i, dia ini lebih buruk dari iblis. Kenapa? Untuk menjatuhkan madhab Syafi'i. Jadi ada motif-motif yang membuat mereka sengaja membuat hadits palsu. Ketika zamannya Harun ar-Rasyid, ada seorang zindiq yang membuat hadits palsu. Jadi terkadang Pak, orang-orang Yahudi masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Di antaranya membuat hadits palsu ini. Ada seorang zindiq ditangkap di zamannya Harun ar-Rasyid. Ketika hendak dibunuh, dia mengatakan, ini Anda serius ingin membunuh saya? Saya sudah membuat ribuan hadis, tidak ada satupun kata yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau engkau membunuhku, nanti siapa yang membersihkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari itu? Apa kata Harun ar-Rasyid? Ente kurang piknik. Wa aina anta min Abi Ishaq al-Fazari wa Abdullah bin Mubarak. Engkau dari mana saja? Engkau nggak tahu ada Abu Ishaq al-Fazari dan ada Abdullah al-Mubarak yang akan mencabut satu-satu hadis buatanmu dan membuangnya.
Jadi ada ulama-ulama yang memang Allah jaga, dan dengan mereka Allah menjaga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan heran Pak kalau ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini palsu. Emang demikian realitanya. Baik. Nah. Ketika Fathu Makkah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Makkah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang beriman, orang-orang musyrik itu najis. Janganlah mereka masuk ke Baitullahil Haram ini setelah tahun ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tahun itu wala yatufu bil baiti uryan, dan tidak boleh lagi ada yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Karena memang dahulu mereka menganggap penghasilannya kotor, badan mereka ini kotor, sehingga mereka untuk mengikhlaskan semuanya karena Allah benar-benar harus telanjang. Iya, sampai ada yang buatkan lagu kayaknya. Allahul musta'an. Baik. Demikian selesai, Pak. Baik. Hah? Ibunya Rasulullah Aminah. Oh. Tadi kita sebutkan Pak motivasinya kenapa ibunya tidak menyusui, justru dibawakan kepada Halimah karena ingin menjaga lisan. Sementara ibunya di Mekah. Di Mekah ini sumber pusat peradaban ketika itu yang membuat orang tidak fasih lagi. Dan fakhr di dalam kalau orang belajar ilmu balaghah di dalam bahasa Arab, di antara kefasihan itu adalah hal yang sangat membuat kabilah Arab berbangga dengan orang itu. Kalau anak mereka fasih, semua kabilahnya berbangga. Dan terakhir berkaitan dengan surat Al-Lahab, ada ustadz yang mengatakan, alhamdulillah ustadz bukan hadis. Iya. Ada ustadz yang mengatakan, apakah boleh tidak boleh kita baca surat Al-Lahab? Karena Abu Lahab ini sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ingin membenturkan logika dengan ayat Al-Quran. Allah berfirman di akhir surat Al-Muzammil, paling atas sebelah kiri Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil. Di akhirnya, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adla min thuluthayil laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqallibu al-laila wan nahara 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kata Allah, baca apa saja yang kalian anggap mudah dari Al-Quran. Utsman bin Affan, Pak, ketika beliau di malam hari sholat, setelah sholat isya, beliau ingin sholat sunnah, sholat tahajud. Beliau ketika memulai sholatnya di rakaat pertama dari Al-Fatihah, beliau mulai masuk Al-Baqarah, ternyata beliau belum sujud. Ternyata telah sampai kepada minal jinnati wan nas. Beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Kira-kira dibaca nggak Allah, Pak? Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Demikian pula diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair sebagaimana disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam Sirah Alamin Nubala, ketika beliau datang ke Mekah, masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah bisa dibuka pintunya dan yang memegangnya adalah Utsman bin Talha radhiyallahu an dan juga keturunannya sampai hari kiamat kelak. Ketika itu masuklah Sa'id bin Jubair dan beliau salat dan mengkhatamkan Al-Qur'an dalam satu rakaat. Allahu akbar. Nah, sebenarnya ada yang ingin dibantah lebih panjang tentang keyakinan tidak boleh membaca Al-Lahab tadi, karena sebagian menisbatkan kepada periwayatan Bukhari di dalam salah satu di Sahih Bukhari, tapi siganya secara tamrid, ada pembahasan tersendiri, mudah-mudahan di lain waktu insyaallah ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin karena waktunya sudah panjang. Ibu-ibu nggak dapat bagian? Ibu-ibu ada yang bertanya? Oh ada, Pak. Iya. Kita sudah bahas tadi, ibu-ibu udah punya hak sendiri, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Sudah lewat ngantuknya berarti. Astagfirullah, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, kok itu ada zaman jahiliyah? Terus kemudian jahiliyah, yang dimaksud jahiliyah itu apa, dan zaman jahiliyah apakah orang-orangnya itu waktu itu apa mungkin bodoh atau pada keras-keras itu yang dimaksud itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang kata-kata jahiliyah di dalam surat Al-Fatih, juga di dalam surat
Al-Maidah, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah mereka akan berhukum dengan hukum jahiliyah? Dari sini kata para ulama, selain dari hukum Allah itulah jahiliyah. Ini secara umum dulu. Selain dari syariat Allah itulah jahiliyah. Kesyirikan yang mereka lakukan, beribadah kepada patung, ini jahiliyah. Tapi harus dipahami bahwasanya orang-orang jahiliyah ini bertingkat-tingkat. Berbeda-beda, tidak satu warna. Tapi mereka ini manusia yang heterogen. Ada jahiliyah ini bukan hanya semata-mata jahil karena nggak bisa membaca, nggak bisa menulis, bukan. Tapi jahiliyah di sini adalah karena mereka jahil tentang cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka berniat bertaqarrub kepada Allah, mereka salah dalam melaksanakannya. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah tapi melalui patung-patung yang mereka ibadahi. Mereka datang kepada kuburan-kuburan yang mereka anggap suci, lalu mereka meminta kepada Allah di situ. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 3. Sebutkan enggak sebelah kanan apa sebelah kirinya? Di dalam Az-Zumar ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa." Perhatikan bagaimana orang jahiliyah beribadah kepada Allah. Kata mereka, kami tidak beribadah kepada patung, kepada pohon yang dianggap keramat, kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh. Kami itu bukan beribadah semata-mata tujuannya mereka. Tapi kami merasa diri kami itu kotor. Kami meminta kepada mereka untuk menyampaikan hajat kami kepada Allah karena mereka ini adalah manusia-manusia yang saleh. Jadi mereka inilah letak jahiliyah mereka. Mereka tidak mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Allah. Makanya ketika Allah sudah mengeluarkan nabinya dari jahiliyah menuju kepada Islam, Allah berfirman di akhir surat apa tuh? Di akhir surat Asy-Syura. Allah berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Wahai Muhammad, demikianlah kami turunkan kepada engkau ruh dari kami, yaitu Al-Quran. Dengannya hati manusia bisa hidup dengan ruh tadi, padahal sebelumnya engkau tidak mengetahui apa itu keimanan dan apa itu Alkitab, dan tidak mengetahui ini disebut dengan jahiliyah. Nah, demikian Bu, dipahami insyaallah. Masya Allah. Wallahu a'lam. Cukup Ibu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, demikian tadi telah kita ikuti bersama taklim yang disampaikan oleh Bapak Ustadz, guru kita, Bapak Syamsul Qomar. Dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa menambah ketaatan kita semuanya. Dan ini kita sampaikan bahwa ini akan berlanjut, insya Allah rencana berseri, ya Pak, maksudnya akan berlanjut di lain kesempatan di minggu genap yang sudah diganti ke pekan genap. Demikian Pak Ustadz, kami mohon untuk menutup acara ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling mulia secara mutlak. Kenapa? Karena kepada beliaulah diturunkan kitab yang paling mulia, Al-Quran. Dan tidaklah Al-Quran ini berada pada sesuatu, melainkan sesuatu itu menjadi yang paling mulia. Ketika Jibril alaihissalam, dialah yang ditugaskan untuk membawa Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril menjadi malaikat yang paling mulia di langit. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya diturunkan Al-Quran, beliau menjadi nabi dan rasul yang paling mulia. Demikian pula bulan Ramadan, ketika bulan itu dispesialkan untuk diturunkan padanya Al-Quran, menjadi bulan terbaik. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Dan ketika malam Lailatul Qadar menjadi malam diturunkannya Al-Quran, malam itulah yang menjadi malam terbaik. Dan ketika umat Islam kepada mereka diturunkan Al-Quran, mereka pun menjadi khaira ummah ukhrijat linnas, manusia terbaik. Tapi sayangnya ketika kita melihat semuanya ini menjadi baik karena Al-Quran, tapi sehari-hari Al-Quran hanya menjadi perhiasan di rak-rak buku kita atau di rak-rak masjid kita, maka ini jangan kita menyangka bahwasanya setiap orang yang datang ke Mekah mereka jadi suci karena berada di tempat suci.
Tidak. Demikian pula karena kita berada di tengah-tengah umat terbaik lalu kita menjadi paling terbaik. Tidak. Semuanya akan kembali kepada amalan kita masing-masing. Maka sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pencapaian kita dari harta dan aset yang sudah kita kumpulkan, jangan pernah mempelajari Al-Quran. Dan di antara bentuk kesempurnaan mempelajari Al-Quran, mempelajari proses diturunkannya Al-Quran, karena kita tidak hanya akan berbicara sejarah. Kita akan menyinggung sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Ayat ini diturunkan karena apa? Pada tahun berapa? Dan ini akan mempengaruhi banyak hukum. Wallahu alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik dan kesehatan kepada kita agar terus dikuatkan untuk bisa belajar dan terus belajar. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya mohon maaf, mungkin agak cepat ngomongnya karena kejar-kejaran dengan waktu. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.